warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huratul Aini Nabila dengan NIM 242303101058 dari kelompok 9 Metakarpal. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu kakak panitia yang ada di sebelah saya. Sebelumnya boleh tahu namanya Kak? Sudah tahu kan namanya siapa? Siapa? Kak Aini Syarifatul Siapa? Kak Aini Syarifatul mulai. Ya, nama saya Aini Syarifatul Komaria. Oh ya, mohon maaf ya Kak. Ya, untuk NIM-nya Kakak sendiri, NIM-nya berapa? 22030310101060. Untuk tempat tanggal lahir Kak Aini? Untuk tempat tanggal lahir, saya lahir di Lumajang tanggal 16 Juni 2003. Untuk alamat asalnya itu berarti dari Lumajang atau dari kota lain? Ya, untuk alamat saya tempat tinggalnya sekarang ada di Pulau Tete Lumajang. Untuk perkuliahan saya pulang pergi. Baik, terima kasih Kak. Untuk ada kontak yang bisa ini, Ya, mau apa? Kontak WhatsApp? boleh WhatsApp sama Instagram Kak. Ya, untuk WhatsApp-nya 089 706 3426. Untuk Instagram-nya ada aind.sk. Baik Kak. Untuk emailnya mungkin Kak? Untuk emailnya ainysyarifatul@gmail.com. Ya, Mbak. Untuk pendidikannya Kakak sendiri mulai TK sampai saat ini? Oke, untuk pendidikan. Nah, ini untuk pendidikan ya. Saya pendidikan ini baru pendidikan yang paling jauh, maksudnya paling jauh dari rumah itu mulai dari SMA sama perkuliahan ini. Kalau dari TK sampai SMP itu saya pasti jalan kaki. Soalnya TK saya di TK Muslimat 02, tepatnya di belakang rumah saya sendiri. Kemudian MI-nya juga ada di barat rumah saya sendiri. Jadi saya TK sama MI itu selalu berjalan karena dekat dengan rumah. Nah, untuk SMP saya ada di Pondok Pesantren, ada di MTS di Tahun Muda. Untuk SMA saya milih SMK. Saya milih di SMK Muhammadiyah Lumajang di jurusan keperawatan. Selanjutnya itu ada itu Kak, untuk organisasi kan pastinya banyak pengalaman dari Kakak Aini, bisa gitu. Oke. Untuk organisasi ya, organisasi sendiri ini jujur saya mulai dari SD sampai perkuliahan ini saya belum pernah mengikuti organisasi. Saya baru mengikuti organisasi ini di perkuliahan ini, yaitu salah satunya himpunan mahasiswa. Terima kasih Kak. Selanjutnya dari pertanyaan dari saya ya Kak, kalau kurang nyaman nggak usah dijawab ya. Yang pertama, selama menjadi panitia ini Kak ya, apa ada hambatan baik di selama rapat atau bagaimana? Oke, ini lebih ke panitia PPMP atau ada kegiatan-kegiatan sebelumnya? Sebelumnya. Oke, untuk mungkin lebih ke PPMB dulu ya. Nah, untuk persiapan PPMB, yang PPMB ya, bukan PKKMB ya. Untuk PPMB ini kan kita pasti setiap mau ada kegiatan itu pasti ada yang namanya rapat, pasti ada persiapan yang harus disiapkan dulu kan. Nah, untuk PPMB ini alhamdulillah kita 1 bulan sebelumnya itu sudah mempersiapkan, dan tentunya di setiap kegiatan itu pasti ada hambatan. Nah, baik itu entah tentang pemateri, entah itu tentang rundown kegiatan ataupun sebagainya, itu pasti ada hambatan. Tapi ya karena kan kita ini di himpunan mahasiswa, setiap organisasi itu kan pastinya satu sama lain itu saling rangkul. Jadi kita bisa di mana ada kendala di situ pasti juga ada kesinambungan. Terima kasih Kak. Untuk pertanyaan yang kedua ya Kak, kan selama menjadi panitia dan juga mahasiswa tentunya ya Kak, pastikan jadwalnya padat banget ya Kak ya. Nah, bagaimana sih tips dari Kakak sendiri supaya juga semuanya itu bisa terlaksana dengan baik antara kuliah sama kepanitiaannya? Berarti lebih ke manajemen waktunya ya. Manajemen waktunya. Baik, untuk perkuliahan itu kan memang kita prioritasnya di sini tuh masuk ke sini tuh untuk kuliah ya, untuk kuliah.
ya untuk pendidikan. Dan organisasi ini kita bisa menjadikan organisasi ini prioritas pertama juga bisa di prioritas kedua gitu. Jadi kalau saya mengerjakan itu antara tugas kuliah dan tugas organisasi, tetapi saya bisa mendahulukan mana yang lebih urgent dulu. Misalkan kalau saya hari ini dapat tugas kuliah keperawatan gawat darurat, besok ini deadline-nya harus konsul, harus dikumpulkan gitu. Jadi gimana pun caranya, entah itu malam ataupun ada waktu longgar ya gitu ya, saya harus mengerjakan yang lebih prioritas dulu. Dan tentunya juga misalkan ada tugas kuliah, juga ada tugas organisasi. Nah, organisasi ini masih ditunggu banget nih sama Ibu Kaprodi, misalkan mau konsul hari ini jam segini, ya sudah kita mendahulukan yang organisasi dulu. Baik, Kak. Pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Menurut kakak sendiri ya, karena waktu selama PKKM kemarin kan saya sangat takjub sama public speaking-nya Kak Aini. Nah, menurut kakak sendiri itu untuk teman-teman maba sama saya sendiri, untuk public speaking biar bagus itu harus dilatih seperti apa sih Kak? Public speaking ya. Saya mulai belajar public speaking ini sebenarnya sudah mulai SD itu saya sering kayak, oh ya saya bisa ini, saya bisa itu. Cuman kalau organisasi kan saya sudah menunjukkan tadi, saya belum pernah mengikuti organisasi. Kenapa itu? Karena sebelum-sebelumnya ini sambil cerita dikit ya. Sebelumnya itu saya ini memang tidak tidak diperbolehkan sama orang tua. Kalau anak zaman sekarang menyebutnya itu step parent gitu ya. Tapi saya juga membuktikan kalau memang sebenarnya saya ini bisa gitu. Dan saya mencoba kalau itu memang benar-benar hasilnya bagus, orang tua saya pasti bangga gitu. Jadi public speaking ini saya mencoba mulai awal yang lebih kecil-kecil dulu nih. Misalkan kalau di perkuliahan kita jadi moderator di kelas waktu presentasi, jadi materi waktu presentasi seperti ini, seperti itu. Jadi kita gimana ya, kan kalau public speaking itu pasti banyak yang mengatakan demam panggung apalah gitu ya. Sebenarnya itu yang pertama itu ya kita harus percaya diri dulu sih, percaya diri dulu. Dan nantinya kalau kita mau bicara apa itu pasti kita bakal keluar sendiri. Terima kasih Kak Disnya Kak. Selanjutnya pertanyaan keempat ya Kak ya. Menurut kakak yang membedakan PPM di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya itu? Waduh, ini nih berarti lebih ke kesan-kesannya ya, Mungkin suasananya itu atau suasananya, maba-mabanya sendiri. Oke. Kalau PPMB yang tahun kemarin sama tahun sekarang, sebenarnya PPMB itu kalau kita sudah menjalani itu, PPMB itu seru gitu ya, seru. Karena kan kemarin yang TM pertama masih pembukaan lewat online, kita kan masih belum offline ya. PPMB itu sebenarnya seru ya, seru. Cuman kalau dari mabanya itu, kalau yang sekarang itu, mohon maaf ya, yang sekarang mabanya mungkin kurang di attitude sih, attitude-nya minus banget gitu. Kalau yang maba kemarin alhamdulillah kita ya pasti ada lah yang kayak gitu, cuman kita memberikan masukan seperti ada evaluasi gitu, mabanya itu langsung oh iya saya benar gitu. Jadi ada beberapa waktu TM berapa, TM kedua kalau nggak salah, yang waktu PPMB yang kemarin itu mabanya itu benar-benar berubah gitu. Tapi kalau yang maba sekarang itu mungkin perlu dilatih lebih tegas lagi gitu ya. Jadinya maba yang sekarang attitude-nya masih kurang banget gitu, ini banget sampai kita panitianya itu sampai ditegur gitu. Dosen kan ya gimana gitu, masa kalian nggak jadi buat maba yang sekarang tolonglah dijaga attitude-nya gitu ya, lebih baik lagi, kalian pasti bisa kok. Mungkin nanti itu jadi evaluasi buat kita semua ya Kak ya. Benar banget. Untuk terakhir ya Kak, untuk pesan dan kesan kakak sama terhadap PPMB tahun 2024 ini Kak. Pesannya untuk kesan ke maba ya tadi ya, mungkin attitude-nya kurang, cuman kita kan masih belum menjalani ke beberapa TM selanjutnya. Kesannya ya menyenangkan sih, karena saya kesan lebih ke panitianya ya. Kalau panitia yang sekarang itu kesannya itu alhamdulillah panitianya tuh baik-baik, terus saling merangkul gitu. Kalau pesannya dari kakak Aini untuk teman-teman maba pada PPMB ya. Oke, tetap semangat, jaga attitude, deadline-nya, tugasnya juga itu ya, manajemen waktunya, tugas kuliah sama tugas PPMB-nya dibandingkan gitu.
karena di tugas PPNB ini mengajarkan kalian gimana nantinya kalian pada saat perkuliahan juga pada saat PKK, yaitu praktek klinik keperawatan. Itu saja Kak yang dapat saya tanyakan kepada kakak ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Kak kalau ada salah kata dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.